Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Pak Hongki di kelas 6. Selamat pagi anak-anak semua. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring. Ya. Walaupun kita juga ada masuk sebagian tatap muka terbatas ya. Jadi ada daring dan luring. Dalam pertemuan pada hari ini kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang kalian sudah berada di kelas 6 bukan? Kita akan memulai materi kita pada hari ini di pelajaran yang pertama, lanjutan materi-materi sebelumnya tentang Excel. Pada hari ini kita tentang pengaturan worksheet Microsoft Office Excel 2016 atau 2019. Walaupun pada pengaturan Excel di bawah 2016 juga ada, dia hampir sama tetapi agak sedikit berbeda ya. Untuk tampilan yang Microsoft Excel 365 juga demikian. Oke. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Ya. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain silakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak terus mengingatkan kembali kepada kalian untuk jaga kesehatan kalian. Pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Kalau memang tidak ada air, bisa pakai hand sanitizer, tetapi lebih baik menggunakan air yang mengalir. Makanlah makanan yang bergizi. Jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segeralah pulang, mandi, dan bergantilah pakaian yang baru. Oke, cara menggunakan masker yang baik dan benar harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Oke, mencuci tangan yang baik. Lakukan 5 langkah mencuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Oke, materi pada hari ini Bapak akan sharekan ke YouTube channel TIK milik SD Miriosep. File PowerPoint dan PDF juga Bapak akan kirimkan ke Google Drive. Jadi papa, mama, atau kalian bisa mengaksesnya supaya bisa mempelajarinya. Oke. Nanti Bapak juga akan kirimkan materinya yang sama di file flipbook, buku digital. Di dalamnya kalian bisa buka bukunya, dan pada akhir materi juga ada video tentang ini. Ya, sama. Pengaturan worksheet Microsoft Office Excel 2016-2019. Oke, kalian bisa lihat
yang kotak pertama, nanti kita akan praktekkan semuanya ya. Itu ada name box, ada kolom, ada row, ada sel aktif maupun tab sheet. Ya, dalam hal ini kita akan menjelaskan satu persatu. Oke, keterangan yang pertama, name box. Oke, kalian bisa buka lagi. Ya, kalau kalian bisa mengambil di flipbooknya, kalian bisa sambil melihat, sambil mendengarkan. Ya, name box adalah nama yang menunjukkan informasi sel yang sedang aktif. Contoh pada gambar di atas menunjukkan informasi D6. Artinya sel yang sedang aktif adalah kolom D dan baris ke-6. Kolom ditunjukkan dengan huruf mulai dari A hingga IV. Ya, bukan 4 ya. Bukan baca Romawi tapi bacanya IV. Jumlah kolom yang terdapat dalam satu sheet adalah 256. Oke. Satu row atau baris ditunjukkan dengan angka mulai dari 1 hingga 65.536 baris. Sel aktif adalah posisi di mana kita dapat memasukkan data, baik data angka, teks, formula atau rumus, dan bahkan gambar. Tab sheet adalah tombol untuk berpindah sheet serta melakukan pengaturan seperti menghapus, menambah sheet. Worksheet adalah lembar kerja Microsoft Excel. Kita dapat melakukan entry data atau penginputan data, edit data, membuat tabel, grafik, serta membuat formula di dalam worksheet tersebut. Oke, kita lihat pengaturan sheet, menambah sheet. Ya, klik icon insert worksheet. Ya, nanti kita akan coba menambahkan sheetnya yang terdapat dalam tab sheet. Lalu menghapus sheet, kita bagaimana menghapus sheetnya, lalu mengganti nama sheet itu sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa mewarnai sheet kita juga. Oke. Lalu kita bisa mengatur ukuran kolom, ya. Klik kolom yang akan diatur ukurannya, kemudian klik nama kolom hingga pointer seperti gambar di bawah ini. Oke. Ini kalau berfungsi kalau ada kolom yang tidak cukup. Nanti kita coba. Mengatur ukuran baris. Klik baris yang akan diatur ukurannya, kemudian klik baris hingga pointer seperti gambar di atas. Ya, kurang lebih seperti itu kita akan coba. Lalu, mengatur ukuran beberapa kolom dan baris sekaligus. Klik dan drop blok kolom yang akan diatur, kemudian klik tab home, kemudian kita klik format pada group cell, lalu kita cari column width, lalu masukkan nilai yang kita inginkan. Menghapus baris kolom atau baris, ya, klik kanan pada kolom baris yang akan dihapus, di delete, lalu delete entry column atau delete entry row, lalu klik kanan pada kolom baris atau kolom, lalu ditambah insert, ya, insert entry column atau insert, ya, ini salah, insert entry row. Ya, kita bisa coba nanti ya, kita akan praktekkan langsung. Format sel adalah pengaturan pada suatu sel atau lebih. Pengaturan tersebut diantaranya adalah membuat tabel, mengatur angka, format angka, mengatur peraturan teks, dan lain sebagainya. Untuk melakukan format sel terlebih dahulu, kita tampilkan kotak dialog sel dengan cara sebagai berikut. Ya, kalian bisa klik salah satu drop down list yang terdapat pada tab home, atau klik tab home formula, lalu formula sel.
atau klik kanan pada sel, pilih format sel, atau tekan tombol shortcut ya. Shortcut itu berarti tombol pada keyboard kita, ada tulisan CTRL, lalu kita sekalian dengan tombol 1 berbarengan bersama-sama. Oke. Lalu 1. Number. Menu ini digunakan untuk mengatur format angka pada suatu sel. Contohnya, pembuatan format mata uang pada suatu angka. Ketik data seperti di bawah ini. Oke, kita ketik seperti ini. Nanti kita akan contohkan juga. Lalu drop down this number pada home. Tapi kita nanti akan coba cara yang lebih praktis ya. Pilih accounting, lalu tentukan simbol yang akan digunakan, yakni rupiah. Lalu kita OK. Ya. Nanti akan seperti ini. Kita juga dapat melakukan dengan ikon seperti tanda ini. Ini untuk bisa mengubah menjadi simbol agar lebih cepat. Alignment. Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan perataan teks dalam satu sel. Ya. Nanti kita akan coba juga. Kalau ada kesempatan kita bisa praktekkan bersama-sama ya. Lalu menu font. Ya, ini biasanya kita sering gunakan pada Word, Excel atau PowerPoint sama saja. Menu font digunakan untuk melakukan pengaturan pada huruf atau font di dalam suatu sel. Selain pengatur font dengan menggunakan format sel, kita juga dapat mengatur font langsung dengan klik pada tab Home dan grup font. Border. Menu border digunakan untuk memberikan garis pada GridNet worksheet. Contoh pembuatan tabel untuk dokumen. Nanti kita coba ya. Kalian bisa mempelajari, bisa tanyakan papa atau mama yang mungkin udah mengerti atau kakak yang sudah SMP, SMA. Ya. Lalu kita bisa memberikan efek warna, ya. Ini juga bisa. Oke. Ini sekian dulu materi kita. Sekarang kita akan coba lanjutkan ke prakteknya. Oke. Pertama Bapak keluar dulu. Ini adalah PowerPoint-nya. Kita masuk ke Excel. Oke. Supaya kalian bisa tahu juga prosesnya. Ini menggunakan Office Excel 2019. Oke. Pertama, kita lihat dulu tampilan yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Apa itu? Name box. Ini adalah name box. Ya. Masih ingat name box itu apa? Adalah nama yang menunjukkan informasi sel yang sedang aktif. Oke, jadi kalau kita klik ini sel yang aktif H6. Lihat H6. Oke. Lalu ini disebut kolom A, B, C, D, E. Ini sampai IV. Ya. Sampai IV. Oke. Dan di sini satu itu disebut row.
ya. Row itu adalah baris dari angka 1 sampai 65.536 baris. Oke. Ini disebut sel yang aktif. Ya, ini disebut sel yang aktif. Lalu tab sheet. Kalau pertama kali kita membeli komputer, sheet itu selalu ada 3. Ini cara menambahkan sheet. Ya. Oke, selalu ada 3, tapi Bapak kemarin setting cuma 1 aja. Tapi pada umumnya ada 3. Oke. Ya, ini untuk menambahkan sheet-nya. Mau berapa sheet pun bisa. Oke. Kita bisa delete, menghapus sheet-nya kalau kita kebanyakan. Oke. Lalu kita bisa mengubah nama sheet-nya. Misalnya sheet 1 jadi uang jajanku misalnya. Kita bisa mengubah warnanya juga. Oke, klik kanan pada mouse, lalu tab color, misalnya kita warna merah. Kalau dipindahkan baru jelas, ya. Oke, jika misalnya kita mengetik sesuatu ini di sini, aku cinta Indonesia. Ini nggak cukup kan? Maka kita bisa klik seperti ini, arahkan supaya sel A-nya cukup. Lalu klik pada mouse sebelah kiri, klik 2 kali. Oke? Kita coba sama-sama. Lalu kalau kita mau, bisa juga klik ini untuk membuat ukuran kolomnya. Kalau misalnya tadi nggak cukup, misalnya kita mau jadikan dia 20, ya, lalu oke. Sama, kalau ini kita mau besarkan, row height. Ini awalnya 15, kita mau jadikan 26 misalnya. Lalu kita oke. Ya. Ini contohnya. Oke. Itu lalu kita bisa, misalnya ini banyak data, lalu kita mau hapus bagian ini, tinggal gini kan, lalu klik kanan pada mouse, lalu kita cari delete. Oke, bisa juga insert, itu nambah, ya. Ini mempercepat. Lalu misalnya ada contoh sini, tabel kelas. Oke. Kode. Oke, Bapak buka catatan Bapak ya, supaya samakan. Kode kelas. Oke. Lalu di sini biaya dan diskon. Menggunakan bahasa Inggris, tapi ini oke. Kita coba lagi. Lalu ini kelas, ya. Lalu sini biaya.
Ingat, ini adalah satu sel, ya. Di sini sudah beda. Bagaimana? Ya, caranya seperti yang tadi. Arahkan seperti ini. Oke. Sel yang tidak cukup, pakai mouse, klik 2 kali sebelah kiri. Oke, sudah dapat? Kalian coba. Lalu kita buat A01. Lalu ginikan lagi. Di sini ada tanda plus. Oke. Pakai mouse, tahan sebelah kiri, turunkan sampai ada tulisannya A05. Lepaskan. Lalu di sini kelas, misalnya window, ya. Lalu MS itu Microsoft Office Word, misalnya 2019. Lalu MS Excel 2019. Lalu MS Microsoft Office Word udah, Excel udah. Sekarang Microsoft Office PowerPoint. (2019). Oke, ini juga nggak cukup, tinggal dibeginikan ya, kayak tadi. Lalu MS Publish. Ya, ini materi teorinya yang tadi ya. Publish. Oke. Lalu enter biaya. Ini 100.000. Lalu ini 200.000. Lalu ini 200.000. Ini 150.000. Dan ini 100.000. Oke. Sekarang kita bisa membuat ini menjadi ada simbol rupiahnya. Ingat yang tadi ini ya, klik ini lalu klik rupiahnya. Lihat ada simbol rupiahnya kan? Kita bisa juga dengan cara klik kanan, format cell, accounting, lalu kita pilih rupiah. Lalu ini kita bisa 2 digit belakang koma. Oke. Sudah? Ini adalah garis maya ya. Kalau kalian cetak tidak ada garis tabelnya. Oke, cara menghilangkannya. Yang view readiness, maka tampilan mayanya tidak ada. Oke. Lalu bagaimana kita membuat tabelnya? Oke, kita blok yang ada. Sudah. Lalu klik kanan, format cell lagi, lalu border. Kita ambil keduanya. Kalau kalian mau menjadikan dua garis seperti ini ya. Oke. Untuk supaya lebih jelas, kita bisa ya, ini masih kurang jelas. Tetapi
Nah, ini garis putus-putus memberi arti bahwa inilah batas kita bisa ketik untuk kertas, ya. Oke. Bagaimana memberi warna? Kita bisa memberi warna. Klik home. Seperti ini. Ya. Ini bisa rata kiri kanan, tebalkan tulisan juga bisa. Model tulisan juga bisa, besar-besar kecilnya tulisan juga bisa. Ya. Bisa juga dengan cara di sini, ya. Buat tabelnya bisa di sini juga, ya. Lihat, bisa juga. Ya, format as table. Jadi kalian bisa mengubah bentuk tabel yang kita inginkan. Ya. Sekarang kalian mencoba sendiri. Semoga materi kali ini bermanfaat dan Bapak yakin kalian mampu mempraktekannya. Oke. Bapak tutup dulu Microsoft Office Excel-nya. Ya. Kita lanjutkan. Doa penutup. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita mengakhiri dengan doa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin secara Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.